Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah, monggo wonten kesempatan ingkang sae menika kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab kanthi lantaran nikmat taufik hidayah saha inayahipun kita saged makempal wonten majelis menika kanthi sehat wal afiat. Shalawat ugi salam mugi katul wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya benjang wonten yaumil qiyamah pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita nglajengaken pembahasan kitab Arba'in Nawawi dumugi hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u an Abi Uqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Uqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, untuk pemimpin umat Islam, dan untuk umumnya orang Islam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu, hadis yang kita baca ini membahas tentang agama, ya. Jadi ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Tapi nuwun sewu, kalimat nasihat ini jangan dimaknai bahasa Indonesia. Karena tidak maksudnya begitu, tidak sama. Kita itu sering melihat ada kata-kata yang maknanya sesungguhnya tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, kayak ini, agama adalah nasihat. Kan kula jenengan bayangke nek nasihat kan ngandani kan. Agama adalah nasihat berarti agama ngandani. Masalahe mboten ngoten. Ditanyakan, nasihat untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah. Mosok jenengan meh ngandani Gusti Allah? Kan tidak mungkin. Maka nasihat di sini cukup dimaknai nasihat, tidak usah dibawa ke bahasa Indonesia. Katanya basa Jawa kuwi jawamiul kalam. Wis pokoke bahasa Jawa niku simple, lengkap dan sebagainya. Lah kan sing ngomong wong Jawa, sing dicontokke kan beras. Kan biasane kan do nyontokke niku to.
Beras bahasa Inggrisnya apa? Gabah, ono upo, ono sego. Lah sing dicontohke basane kuwi kok. Ya iya memang goleke sing ngepas wae. Kondone bahasa Jawa hebat. Ya ora apa-apa wong Jawa ya menghebat-hebatkan dirinya kan ya enggak apa-apa. Monggo silahkan. Tapi ternyata ada sebagian yang tidak bisa dimaknai. Yang tidak bisa dimaknai. Karena setiap bahasa itu kan punya keunikannya masing-masing. Lah karena agama Islam itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab yang dimaksud bukan bahasa Arab modern, tapi bahasa Arab klasik, fushah, maka dalam memaknai literatur agama kita harus kembali ke situ. Nah, sekarang dibahas. Agama adalah nasihat untuk siapa? Pertama adalah lillah. Apa maksudnya? Qala al-ulama amman nasihatu lillahi ta'ala famaknaha yang sharifu ilal imani billah wa nafyi syirki anhu wa talqil ilhadi fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamali wal jamali kulliha wa tangzihihi subhanahu wa ta'ala an jami'i anwa'in naqaisi wal qiyami bi ta'atihi wajtinabi maksiyatihi wal hubbi fihi wal bughdi fihi wa mawaddatin minat ta'ati wa mu'adatin min asahu wa jihadi man kafal bihi. Oh, panjang sekali. Jadi gini, agama adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya nasihat kepada Allah, ulama menyampaikan maknanya adalah Allah itu layak untuk disembah, layak untuk diimani. Allah itu layak untuk diikuti. Kita tidak boleh untuk menyekutukannya, tidak boleh mengingkari sifat-sifatnya, tidak boleh menganggap bahwa Allah itu lemah, tidak boleh menganggap bahwa Allah itu kurang. Kita harus selalu taat kepada Allah. Jadi begitu makna nasihat untuk Allah maksudnya. Jadi agama adalah nasihat untuk Allah. Allah itu zat yang punya kelayaan untuk disembah, zat yang punya kelayaan untuk diikuti, tidak punya sifat kurang. Allah itu tidak menerima perpindahan dan peralihan. Gini, apa bedanya khalik dan makhluk? Khalik maknanya pencipta, Allah. Makhluk adalah ciptaan. Ini Bapak Ibu, air putih. Air putih ini menerima perubahan dan perbedaan. Perubahannya butek dadi bening, bisa. Bening dadi butek. Niki air putih kula godhog, kula campuri teh, kula campuri gula, maleh. Makanya maleh kuwi menunjukkan kalau dia itu menerima perubahan. Jenengan yang hadir di sini menerima perubahan. Awalnya berjalan jadi duduk, berarti ngaleh. Awalnya berdiri jadi duduk. Awalnya kecil jadi dewasa. Kan perubahan. Mengalami fase perubahan. Itu berarti makhluk. Wis pokoknya anggere ana kok menerima perubahan, kuwi mesti makhluk. Dan di dunia ini tidak ada yang tidak menerima perubahan. Karena faktanya manusia juga dari kecil, ya, bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, tua, mati, kan begitu. Kan itu perubahan. Nah, jenengan sederhananya ngeten. Ojo pisan-pisan nganggep Allah menerima perubahan. Itu doktrin.
Jangan sekali-kali meyakini Allah menerima perubahan. Itu namanya nasihat lillah. Agama itu nasihat kepada Allah atau untuk Allah. Jadi jangan pernah berpikir Allah berubah. Wah, Allah berubah wingi apian saiki mboten, tidak ada begitu ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Terus kemudian Allah itu independen, merdeka, tidak bisa didikte. Tidak bisa didikte. Nah, karena kita bicara tentang nasihat lillah, kita bicara tentang bagaimana kita mensikapi agama itu sebagai bentuk pengenalan kita kepada Allah, maka jenengan juga harus memahami Allah tidak bisa didikte. Allah tidak bisa dikongkon-kongkon, Allah tidak bisa disuruh-suruh, Allah tidak bisa diintervensi. Itu penting. Penting Bapak Ibu. Bagi ulama ahlu sunnah wal jamaah, ikhtiar manusia tidak mengintervensi keputusannya Gusti Allah. Contoh ngeten. Ada orang ditakdirkan sakit. Yang bikin sakit itu atas kuasa Allah. Lalu orang itu minum obat. Nah, apakah obat mendikte Allah untuk menyembuhkan orang tersebut? Jawaban kita tidak. Jadi ngombene obat niku mboten kaya-kaya niku ndikte Gusti Allah. Gusti niki wis tak obati jenengan sembuhke ya. Enggak bisa begitu. Tetap hak prerogatif untuk menyembuhkan dan tidak menyembuhkan ada di sisi Allah. Niki kudu diyakini kula jenengan. Kudu diyakini. Sebab agama itu memang nasihat lillah. Ya begitu itu cara kita memahami hubungan kita dengan Allah. Allah tidak bisa diintervensi. Loh Pak, tapi kan nyatane kula ngene akhire ngene. Itu bukan intervensi Anda, karena Allah mendesain sunatullahnya begitu aja. Niki kenali Allah, tidak menerima perubahan, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu Allah. Mulane Allah niku mboten seneng nek ana wong mengabsolutkan, memutlakkan sesuatu itu tidak suka. Tidak suka. Sehingga mesti digawe waliane. Wis digawe waliane. Asalkan orang terlalu pede, Allah bikin kebalikannya. Itu cara memahami Allah ya. Jadi ad-dinu an-nasihah lillah. Kenali Allah, bahwa Allah adalah zat yang patut disembah, zat yang patut ditaati, zat yang tidak menerima perubahan, zat yang tidak mau didikte oleh siapapun. Jadi jangan sekali-kali merasa mendikte Allah. Ini kurang lebih begitu. Terus kemudian ad-dinu an-nasihah lillah. Nasihah untuk Allah maksudnya adalah kita berupaya untuk menaati Allah. Jadi agama itu adalah media atau sarana untuk menaati Allah. Lewat bingkai namanya agama. Makanya agama yang dilegalkan oleh Allah hanya Islam. Detik ini agama yang legal menurut Allah hanya Islam. Yang tidak Islam itu bukan jalan menuju Allah, tapi jalan menuju setan. Jadi orang kan berpikir, umpamane dia punya jalan ini ada dua pilihan. Ini Allah, ini setan. Mohon maaf, ini bukan berarti menggambarkan, bukan ya. Ini hanya mengilustrasikan jalan. Ketika orang ini mengikuti agama Islam, karena agama ini yang sudah ditentukan oleh Allah,
innadina indallahil Islam, maka agama ini memberikan jalur menuju Allah. Ono dalane. Namanya ajaran agama, namanya syariat agama. Ini jalan. Nah, ada yang bikin-bikin jalan baru. Yang jalan baru itu sesungguhnya tidak ke sana, tapi menungsani menduga ini kepada Tuhan. Padahal yang disembah bukan Tuhan, tapi setan. Yang diminta bukan Tuhan, tapi setan. Yang diharapkan pertolongannya bukan Tuhan, tapi setan. Cuma dia menggambarkan setan sebagai Tuhan. Nah, ini kan masalah deskripsi saja. Dia mendeskripsikan dengan salah. Wong mestine agama sing bener miturut Gusti Allah niku Islam, lah kok milih agama selain Islam. Nah, makanya ad-dinu an-nasihah, din agama itu nasihat untuk Allah, artinya kita lewat agama inilah bisa kepada Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan agama kita penting, sing penting kuwi amal soleh, ini sama masuknya ke sini karena dia tidak lewat koridornya. Aja dengan numpak sepur mboten lewat oil kan tidak bisa Bapak Ibu. Adi kapake, adi tarik, mboten tekan, tidak bisa karena oilnya udah jelas. Mau kepada Allah itu oilnya satu, agama Islam. Saliyane agama Islam lewat tekan ngene Gusti Allah. Lah itu harus dipahami. Jadi ad-dinu an-nasihah lillah. Nggih. An-nasihah lillah. Terus kemudian termasuk nasihat lillah adalah al-i'tiraf bi ni'matihi wa syukrihi 'alaiha. Wal ikhlas fi jami'il umur wa du'a ila jami'il a'safi al-awsafi al-madhkurati wal hithi 'alaiha. Jadi termasuk makna dari agama adalah nasihat kepada Allah atau untuk Allah adalah dengan mengakui bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu dari Allah dan mensyukurinya. Saya pernah membahas di sini kayaknya ya, mungkin beberapa waktu yang lalu mengenai strata nikmat. Nikmat niku kan enten levele menurut para ulama. Pertama, nikmat yang paling bawah adalah harta atau benda, namanya mal. Harta atau benda itu nikmat Allah yang paling bawah, stratanya paling rendah. Kemudian yang lebih tinggi lagi namanya nikmat sehat. Jadi sehat itu di atas harta. Kemudian di atasnya lagi adalah nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapati adalah nikmat dari Allah. Di atasnya lagi ada namanya nikmat beramal baik, beramal solih. Itu nikmat. Di atasnya lagi adalah nikmat ikhlas menjalankan kebaikan. Itu nikmat. Yang paling tinggi adalah nikmat iman. Nah, di antara kita mungkin ada yang punya nikmat semuanya itu. Harta ada, ilmu ada, sehat ada, ikhlas ada, iman ada. Lengkaplah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Nah, termasuk nasihat lillah adalah pengakuan bahwa nikmat itu minallah. Ini hari apa ini? Kamis malam Jumat. Tadi pagi atau kemarin pagi saya itu nonton YouTube podcast yang mewawancarai dua orang, yang diwawancarai dua orang. Nah, dua orang ini legenda pengusaha sukses.
saya tertarik dan tergelitik dengan pertanyaannya begini. Pertanyaan dari hostnya. Bapak, Anda berdua itu kan secara finansial sudah cukup. Duitnya wis akeh. Saya mau nanya ini. Jadi hostnya cerita, saya membaca penelitian di Amerika bahwa orang dengan penghasilan sampai 1,2 miliar per bulan itu bisa bahagia. Tapi melampaui itu orang tidak bahagia. Jadi nek kakean duit, penghasilannya lebih tinggi dari itu tidak bahagia. Pertanyaan saya adalah, Anda saya yakin berdua penghasilannya lebih dari 1,2 miliar per bulan. Pertanyaannya kula, bahagia apa betul? Nah, jawabannya ini agak nyambung dengan tadi yang saya sampaikan itu. Walaupun tidak 100% match, tapi nyambung juga. Yang satu mengatakan begini, saya sejak dari dulu itu orang yang bahagia menurut saya. Kenapa? Karena saya hidup sederhana, saya hidup apa adanya, mensyukuri apa yang saya miliki, dan fokus pada apa yang saya punya. Saya tidak pernah macam-macam terhadap apa yang tidak saya punya. Satu. Yang kedua, pertanyaannya ada lanjut. Seandainya Anda kehilangan 90% harta Anda, apakah Anda tetap masih bahagia? Dijawab ngeten. Saya akan tetap bahagia meskipun kehilangan 90% dari total kekayaan saya. Sambil berkelakar dia mengatakan, walaupun saya kehilangan 90%, saya masih sugihnya di atas rata-rata, karena begitu. Walaupun 90% hartanya habis, masih 10% itu saya masih di atas rata-rata orang. Artinya saya hanya perlu mensyukuri apa yang saya lakukan. Dan bagi saya, kehilangan 90% itu tidak kehilangan apa-apa. Karena prinsip saya, dan itu katanya dari bapaknya, prinsip saya kehilangan uang itu tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan kesehatan adalah kehilangan sebagian hidup, kehilangan amal baik, kehilangan karakter baik adalah kehilangan segalanya. Kok apik men wong iki? Niku sugih lho Bapak Ibu. Hartanya tercatat lebih dari 1 triliun. Wis pokoknya duitnya akeh. Duitnya akeh. Saya tidak sebut namanya, tapi yang jelas dia adalah salah satu tokoh terkemuka. Nah, jadi artinya begini. Tadi yang disampaikan para ulama berkaitan dengan strata nikmat, ternyata nyambung juga dengan filosofi hidup yang disebutkan orang tadi. Cuma nek sing ngomong wong sugih do percaya, nek sing ngomong kiai, alah padune ra di duit kan muni ngono. Aneh nguneni ngono. Katanya uang itu ndak begitu membuat orang bahagia. Padune sampean ora di duit, nek di duit ngomongnya ora ngono. Nah, maka saya kutipkan yang begitu. Lalu dia ngelanjutin, kalau uang itu bikin orang bahagia, mestinya orang yang paling bahagia namanya Jeff Bezos. Siapa dia? Orang Amerika Latin yang sekarang dinobatkan menjadi manusia terkaya di dunia. Tapi dia ebal pegatan karo bojone. Pegatan karo bojone berarti mesti stres. Iya toh, pegatan karo bojone berarti kan orang bahagia. Mau lanjut, orang terkaya di dunia nomor 2 jenenge Bill Gates. Bill Gates ku ya pegatan karo Melinda Gates. Makanya saya bahagia, saya usianya sekarang 63 tidak pegatan ngono kan tadi. Jadi artinya begini, kita mau membahas tentang iktiraf bin nikmah namanya. Pengakuan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kita tahu strata nikmat di mana. Oh, ini nikmat awal, nikmat kedua, nikmat ketiga, nikmat keempat, nikmat kelima. Kalau kita tahu stratanya, maka kita tahu mana yang diprioritaskan untuk dijaga. Mana yang diprioritaskan untuk dicari. Ojo kualik-walik. Sing levelnya lebih bawah malah dicari mati-matian. Yang levelnya lebih atas malah diabaikan sedemikian rupa.
Begitu. Ini ad-dinu an-nasihah. Liman? Lillah. Nah, kemudian ini kalau diteruskan agak panjang ini. Berikutnya nasihah li kitabillah. Agama adalah nasihat untuk kitab Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah fal imanu bi annahu kalamullah wa tanziluhu la yusbihuhu syai'un min kalamin nas wa la yuqaddiru ala mithlihi ahadun minal khalqi summa ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati. Agama adalah nasihat untuk siapa? Untuk kitab Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yakini bahwa Quran, ya, dalam konteks kita Quran, kalau dulu ya Injil, Taurat, Zabur, adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah dan tidak ada yang menyamainya. Kita mentakzimi Quran, membaca Quran sebagaimana mestinya, memperbaiki bacaannya, khusyuk ketika membacanya, memberikan hak-hak hurufnya ketika membaca, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, hadis ini sering disalahpahami masalahnya, makanya perlu saya jelaskan. Agama itu nasihat untuk kitab Allah. Kan boten jenengan menasihati Quran dikandani kan boten. Maksudnya malah kebalik. Nasihat untuk Quran itu artinya mengimani Quran sebagai wahyu, mengimani Quran sebagai way of life, jalan hidup. Banyak umat Islam yang tahu Quran tapi tidak mau mengikuti jalannya. Wis dikai panduan tapi ora gelem manut. Nah, ini permasalahannya. Kadang kita itu tahu Quran bicara begini, aturannya begini, tapi kita tidak manut. Nah, kalau kita ingin betul-betul agama ini menjadi nasihat untuk Al-Quran, maka bacalah Al-Quran, ikutilah petunjuknya, ikuti petunjuknya dengan sebaik-baiknya. Apa yang ada di dalam Al-Quran sebisa mungkin untuk kita ikuti. Kemarin itu saya ditanya hari Rabu pagi, ya, pengajian, pertanyaannya ngeten. Nah, ini pertanyaannya kan gini, wah ini pitakonan ini wong ora anut Quran masalahnya. Pertanyaannya gini, jenengan mungkin ngerti nek sing dimaksud ya. Pak Ustadz, boleh ndak kalau kita memilih calon presiden yang dia itu masuk gereja lalu dibaptis? Beritanya viral ini. Kalau jawab ngeten, saya paham alur pertanyaannya itu. Saya paham yang dimaksud siapa, saya paham. Tapi saya balik cerita. Kebetulan saya pernah nonton TV One. Sudah lama sekali, yaitu 1 jam bersama Gus Dur. 1 jam bersama Gus Dur. Waktu itu diwawancarai, Gus Dur ditanya, Gus, katanya jenengan itu sudah murtad jadi Kristen ya Gus ya? Wah, itu kerjaannya orang tidak bertanggung jawab. Lah bagaimana ceritanya Gus? Ceritanya ini tak ada nih yo. Saya ini diundang di Istora Senayan. Sesudah diundang di Istora Senayan, di situ acaranya orang Kristen. Saya datang kan? Sesudah saya datang, wong di situ bukan seremoni apa itu bukan, ya acara gitulah, ning Istora Senayan. Nah, ternyata ada pendeta dari Amerika. Waktu itu saya diundang ke panggung untuk berdiri bersama ini orang ini. Lalu saya ditungani duwe kayak Bibel, kayak ditungani ngene iki. Lah wong nganggep kula niku dibaptis. Lah ketoke kasus sing ditanyake niku ya adoh cepake ya ngono niku.
Jauh dekatnya kurang lebih begitu. Apa yang ingin saya sampaikan? Jenengan kuwi aja seneng kemakan berita hoax. Wong sing gampang kemakan berita hoax berarti mboten pinter maca Quran. Karena Quran jelas tegas menceritakan tentang larangan menyampaikan berita palsu. Memang ada zaman Nabi, ada. Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu terkatung-katung hidupnya, dibuli rame-rame, dicemooh, dicela, dihina sedemikian rupa oleh orang-orang Islam sendiri karena berita hoax bahwa beliau dikabarkan selingkuh. Dan payahnya lebih dari 70% umat Islam percaya. Sampai mendemo tanda kutip Rasulullah. Itu kenapa? Berita bohong. Nah, penyebarannya lewat mulut ke mulut. Nek saiki dari grup WA ke grup WA, cepet banget jan iki. Cepet banget. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kalau kita bicara ad-dinu an-nasihah li kitabillah, nasihat untuk kitab Allah, maka ikuti petunjuknya. Salah satunya apa? Ini tahun politik 2023 menjelang 2024. Kita tahulah bagaimana tensi orang-orang yang seneng berpolitik praktis. Tensi ini mesti rada munggah sithik, rada anget kan. Nah, hangatnya itu kan kita harus punya panduan ini. Panduannya apa? Udah ikuti Quran aja. Kata Quran apa contohnya? Jangan kalian menyebarkan berita palsu. Kalau kamu tidak tahu, diem. Aneh nak. Ojo golek-golek salahe wong. Ojo ngrasani wong. Kan enak dong. Oh, tapi ndak seru to Pak. Lah monggo nek iku rame to ya. Ngoten sepi to donyane Pak. Ya monggo nek pengin rame-rame monggo. Tetapi nek jenengan pengin mengikuti aturan, pedoman, panduan yang disampaikan Allah dalam Quran, maka itu tatanya. Itu aturannya. Dene ora manut kan sak karepe ngono. Sing penting kan wis disampaikan. Saya kalau tahun politik begini saya sering menyampaikan ayat-ayat begitu. Kenapa? Karena saya ya do gumun, kula niku gumun. Wong ngajine segep kok senengane nyebarke berita cetha ngono. Kok iso ngono maksudnya. Sing dipikirke apa ngoten. Keuntungannya itu apa sih? Kowe tok enak dhewe mempunyai lawan politik terus ketemu eleke niku. Ketemu eleke, kowe tok kaya entuk undian. Terus disebar-sebarno golek bola ben nyengiti niku to. Lho apa rumangsane ngono ki dosa apa? Bangkrut orang yang seperti itu besok di akhirat kalau diterus-terusno. Nek mboten tobat bangkrut itu. Kalau tidak bertobat. Tapi nek tobat nggih insyaallah mboten. Tapi aja tobatnya sedilu. Tobat 5 tahun meneh kumat. 5 tahun meneh kumat. Ya, orang ini kadang tidak bisa dewasa. Rambutnya putih, umure swidak kok isih bocah mikire. Kan aneh to niki. Jadi kembali ke sini, way of life ya. Jadi Quran itu diupayakan menjadi gaya hidup, jalan hidup. Nah, berikutnya wali rasulihi sama dengan tadi, untuk rasulnya kita imani, wali a'immatil muslimin, dan untuk para imamnya umat Islam. Agama itu adalah nasihat. Dan terakhir untuk umumnya atau orang awamnya orang Islam. Yang terakhir tidak saya perjelas lebih detail. Jadi intinya hadis nomor 7 ini membahas agama adalah nasihah. Nasihah yang dimaksud tidak seperti gambaran jenengan mengartikan nasihat dalam literatur bahasa Indonesia, dalam nasihat dalam KBBI, tidak begitu. Yang kita maksud adalah sebagaimana yang disebutkan para ulama tadi. Nggih. Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi enten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.